Nah, sambil nunggu Mas Yazid ya, kita lanjutkan. Eh, Saya ingin menyampaikan di awal motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu termasuk sebaik-baik manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya. Nah, di sini mengandung dua, ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran mengandung dua hal, yaitu belajar dan mengajarkan dari segi lafadznya, kemudian yang kedua belajar dan mengajarkan isi kandungannya, tafsirnya. Nah, itu eh, menjadi sebaik-baik manusia. Nah, jadi kita di awal ini masih di tahap belajar dan mengajarkan dari segi lafadz-lafadznya, bacaannya. Setiap hurufnya kita baca dengan benar, gitu ya. Kemudian motivasi selanjutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Nah, di sini Jalanannya. gimana? Hitam. Jelas suaranya? Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Nah, jadi ini motivasi bagi kita yang eh, membaca Al-Quran dengan mahir dan yang masih terbata-bata itu juga ada keutamaan. Nah, bagi yang mahir membaca Al-Quran, dia keutamanya bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa yatata'ta'u fi, terbata-bata, lagi sulit, fihi wa huwa alaihi syakun, maka mendapatkan dua pahala, lahu ajron, mendapatkan dua pahala. Jadi yang terbata-bata, yang sulit dalam membacanya, eh, dia mendapatkan dua pahala. Ya, jadi ketika belajar Al-Quran, dia masih terbata-bata, masih masih susah gitu ya. Dia mendapatkan dua pahala. Jadi belajar Al-Quran ini segala sisinya itu menguntungkan. Baik yang masih belajar, bagi yang atau baik yang sudah mahir, gitu ya. Kemudian kenapa kita kok harus belajar ilmu tajwid? Kok harus membaca Al-Quran dengan benar? Karena Allah sendiri yang menyuruh, yang memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil warattilil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya berkaitan dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil yaitu beliau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dia adalah mentajwidkan huruf, jadi setiap hurufnya itu ditajwidkan, dibaguskan. Wa ma'rifatul wuquf. Setelah bagus bacaannya, makhraj dan sifatnya dibaca dengan benar. Nah, selanjutnya wa ma'rifatul wuquf. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan. Karena di situ berkaitan dengan perenungan makna, pentadabburan. Ketika berhentinya pas, maka dia lebih memaknai me- apa maknanya, gitu ya. Jadi kalau nggak pas, maka susah untuk memaknai maknanya. Akan menjadi rancu.
Nah, kemudian berkaitan dengan tajwid juga Al-Imam Ibnul Jazari salah satu ulama tajwid rahimahullah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib hatmul lazim. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, asim, maka ia berdosa. Nah, jadi kita kalau nggak membaca Al-Quran dengan benar, dengan bertajwid, maka kita hukumnya berdosa. Khususnya bagi yang tidak mau belajar ya. Kalau masih belajar, kemudian salah, nah itu insya Allah di apa itu diberi ujur ya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita itu dengan tajwid. Maka kita biar pahalanya maksimal, kita membaca Al-Quran itu tidak boleh asal-asalan. Harus sesuai kaidah-kaidah. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran itu nggak ada kesalahan. Nah, kemudian kepada sahabat-sahabatnya itu masih sedikit sekali kesalahan. Nah, sampai kepada zaman kita ya itu semakin banyak kesalahan karena semakin memudar gitu ya. Dari segi hafalan itu semakin turun gitu ya kualitasnya. Dari segi bacaan itu semakin turun. Nah, makanya dibuatlah ilmu tajwid ini agar untuk menjaga dari segi lafadznya biar tidak salah, biar tidak jauh gitu ya kesalahannya. Karena zaman ke zaman itu beda-beda kesalahannya. Nah, zaman ini kesalahan yang ditemuin, yang sering ditemuin berkaitan dengan ini. Nah, maka ditulislah buku berkaitan dengan itu, gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada buku namanya buku Metode Syafi'i yang dia itu juga mengambil dari kitab-kitab para ulama yang dikumpulkan di Metode Syafi'i. Nah, kita tinggal bersungguh-sungguh saja dalam mempelajarinya. Jadi kita nggak perlu mengambil satu-satu kitab-kitab para ulama. Di sini sudah, insya Allah sudah secara umum sudah ada di sini gitu ya. Wa hakadha minhu ilaina wasola. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Jadi, sampai kepada kita dengan bertajwid. Nah, kemudian eh, karena itu membaca Al-Quran itu beda ya dengan membaca kitab-kitab yang lain. Kalau membaca Al-Quran, setiap hurufnya diberi pahala. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, bahkan hadis itu tidak mendapatkan pahala dari segi bacanya. Satu hurufnya yang dihitung pahala itu hanya Al-Quran. Gitu. Dan Al-Quran hanya bisa eh, dibaca, bisa dipakai ketika sholat ya. Tapi kalau hadis yang atau yang lain itu nggak bisa ya. Nah, mungkin itu saja ya. Semoga ya, motivasi yang sedikit ini bisa membuat kita semangat dan terus belajar dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, sebelum lanjut, Anda juga ingin menambahkan pengertian dari tajwid, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid, kemudian kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tiga poin ini dulu ya. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid dari segi bahasa
asalnya dari jawada yujawidu tajwidan. Jawada yujawidu tajwidan. Yang artinya eh, memperbagus. Jawada yujawidu tajwidan itu sama dengan hasana yuhasinu tahsinan. Artinya memperbagus, memperbaiki. Nah, khususnya di sini dalam ilmu tajwid memperbaiki, memperbagus bacaan Al-Qur'an kita. Dari segi istilah tajwid yaitu i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan setiap huruf apa yang diberikan yaitu hak dan mustahak huruf. Jadi dua hal ini, kalau dua hal ini kita penuhi, maka bacaan Al-Quran kita akan bagus. Apa tadi? Hak dan mustahak huruf. Nah, jadi tidak lepas dari dua hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu hak, apa itu mustahak? Hak yaitu sifat yang selalu melekat pada huruf. Sifat yang selalu melekat pada huruf. Salah satunya, salah satu contohnya yaitu sifat isti'lah. Nah, di sini khususnya sifat lazimah ya, yang selalu melekat pada huruf. Artinya ketika dia dhammah, ketika dia kasrah, ketika dia dhammah, ketika dia fathah, ketika dia sukun, jadi segala keadaannya dia selalu melekat, selalu ada. Nah, itu namanya sifat lazimah. Contohnya yaitu isti'lah. Isti'lah artinya pangkal lidahnya terangkat sehingga dia menjadi menebal ketika huruf itu dibacakan. Contohnya do ketika fathah tebal, do ketika kasrah, dui ketika fathah, ketika dhammah, du ketika sukun, au. Nah, selalu tebal. Kemudian untuk mustahak huruf yaitu sifat yang tidak selalu menempel, sifat yang tidak selalu melekat pada huruf. Contohnya hukum-hukum bacaan, idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya. Buktinya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Bagaimana cara bacanya? Maka nunnya dibaca jelas. Man amana, man amana. Nah, nunnya di sini dibaca jelas. Tapi ketika nun sukun bertemu ya, maka nunnya diidghamkan. Mai, nggak dibaca man lagi, tapi mai yaqulu. Nah, berubah. Artinya di sini sifatnya tidak selalu melekat. Ini namanya sifat arido. Jadi hak itu sifat lazimah, mustahak sifat arido. Nah, jadi ketika kita bisa mengumpulkan dua hal ini, maka bacaan kita akan menjadi bagus ya. Apa tadi? Tajwid i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan setiap huruf hak dan mustahak huruf. Kemudian eh, kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Kesalahan ini diistilahkan sebagai lahan ya. Kalau mendengar istilah lahan berarti itu kesalahan. Artinya kesalahan. Nah, kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Lahan jali dan lahan khofi. Lahan jali yaitu kesalahan yang jelas, yang nampak jelas, yang sangat jelas, yang berat. Jadi semua orang itu bisa menilai ini salah atau benar, baik itu yang sudah belajar tajwid atau yang belum gitu ya. Contohnya mengganti fat apa mengganti harokat, mengganti harokat itu sangat jelas kesalahannya. Misalnya kita baca alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah dari
alhamdu menjadi alhamdi. Nah, itu salah. Maka ini sangat jelas kesalahannya. Itu namanya lahan jali. Yang kedua, kesalahan dalam merubah huruf atau makhraj. Misalnya sod diganti dengan sin, aso diganti bacanya dengan ditipiskan asa, maka dia bisa berubah makna. Jadi kesalahan jali ini bisa merubah makna. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kesalahan dalam membaca Al-Quran kita itu masih terjatuh pada kesalahan jali karena bisa merubah makna. Aso artinya maksiat. Asa menjadi sin, asa itu artinya semoga, mudah-mudahan. Nah, itu jauh ya. Kemudian yang kedua, lahan khofi. Lahan khofi ini kesalahan yang ringan, yang tidak semua bisa menilai ini salah atau benar gitu ya. Salah satu contohnya kurang dengung, kemudian kurang panjang yang dua harokat lebih itu masih kurang sedikit gitu ya. Misalnya 4 atau 5 harokat dibaca 6, gunanya kurang dengung. Innalladzina amanu gitu ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Jadi gunanya kurang. Itu contoh dari lahan khofi. Pengertian tajwid sudah, lahan sudah. Nah, kemudian hukum. Hukum mempelajari ilmu tajwid ada dua. Hukum dari segi bacanya, hukum dari segi eh, mempelajari ilmu tajwidnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Nah, jadi seperti ini mempelajari ilmunya itu fardu kifayah. Jadi kalau ada di dalam satu wilayah sudah ada yang ahli, sudah ada yang mahir dalam ilmu tajwid, itu gugur kewajiban yang lain, kewajiban muslim yang lain. Nah, sedangkan dari segi membaca Al-Quran, masing-masing wajib ain. Masing-masing muslim, masing-masing kita, dari segi background apa saja, baik dari segi anak-anak sampai orang tua, itu wajib, wajib ain. Maka di sini ketika membaca Al-Quran, tidak dipraktikkan dengan benar, maka dihukumi berdosa. Gitu. Nah, mungkin itu dulu ya untuk pendahuluannya. Kita langsung melanjutkan ke materi yang pertama berkaitan dengan mengenal bacaan al, mengenal bacaan al. Al atau alif lam ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 atau 29 maka hukumnya ada dua. Yang pertama al-qamariyah, yang kedua asy-syamsiyah. Al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf qamariyah. Apa saja? Hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, ini alnya dibaca jelas. Sebagaimana contohnya al-qamariyah. Nah, alnya jelas kan? Lamnya al-qa. Nah, itu dibaca jelas. Nah, ketika al bertemu huruf yang lain, huruf qamariyah, alnya juga dibaca jelas. Kita baca, silakan nanti diikuti. Al-babu. Silakan. Al-babu. Nah, di sini jangan sampai terlalu lama. Al-babu. Nah, itu terlalu lama. Atau yang kedua, disidah, dibuat macet kuat. Nah, itu salah juga. Al-babu. Nah, itu juga salah. Yang benar pertengahan. Tidak.
kuat dan tidak terlalu mengalir. Al-babu, silakan. Al-babu. Nah, selanjutnya al-fili, diikuti al-fili, Al-filu. الفيل alhamdu, Alhamdu. al-yatima, Al-yatima. al-ahadu, Al-ahadu. الأحد al-wadudu. Al-wadudu. Ya, kesalahan yang terakhir yang sering Anda temuin yaitu lamnya dibaca mantul. Nah, itu juga nggak boleh. Al-babu, al-fili. Nah, itu kan ada mantulnya ya. Le, nah itu mantul. Yang benar alba, al-babu, al-fili. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati di sini. Tiga kesalahan tersebut nggak boleh kita baca, nggak boleh kita praktekkan. Dan apa tadi? A- apa mantul, kemudian terlalu mengalir, yang ketiga terlalu syiddah, terlalu kuat. Nah, kemudian hukum yang kedua, asyamsiyah. Asyamsiyah. Nah, tadi satu orang dulu ya, praktek satu baris. Silakan Mas Yazid sudah masuk kan ya? Ya, Mas Yazid dulu. Al-babu. Al-filu. Ah, Al-fili. ya, ini harusnya memang alfilu ya. Tapi, karena belum ada kalimat yang lain. Karena ini mengikuti penggalan di Al-Quran. Jadi nggak apa ngikutin ini. Al-fili. Kemudian selanjutnya Mas Taufik. Alhamdulillah. Alhamdu al-yatima Nah, Mas Alif. الأحد الودود Mas Akram. القرآن الهادي Nah, sudah semua ya. Mas Akbar. Mas Tamik ya. Nah, selanjutnya hukum yang kedua, al ketika bertemu huruf hijaiyah namanya asyamsiyah. Nah, sebagaimana contohnya di sini al nggak dibaca, nggak jelas. Nah, itu namanya diidghamkan ke huruf setelahnya yaitu shin. Ash, lamnya nggak dibaca lagi, bukan al syah, tapi asyamsiyah. Al melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf huruf asyamsiyah. Ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ko, zo, lam, nun. Ini huruf-huruf asyamsiyah. Kalau al bertemu huruf-huruf ini, maka lamnya jangan dibaca atau harusnya dileburkan, harus dileburkan. Contohnya al bertemu dal, ad-dinu. Nah, silakan. Ad-dinu. Al-lailu, Al-lailu. at-taubatu, At-taubatu. التوبة an-nasu. An-nasu. الناس Nah, khusus untuk nun tasdid dia ditambah guna ya, ditahan dulu. An-nasu, An-nasu. الناس ar-rahimu, الرحيم ar-rahimu at-tariqu, Al-tariqu.
Tariqu. Tariqu. الطريق Nah, mungkin lanjut contoh dibaca ya. Mas Akram. Satu baris. Ad-dinu. Al-lailu. Nah, Mas Alif. At-taubatu an-nasu Mas Taufik. الرحيم الطريق Nah, Mas Yazid. As-sama'u. Nah, kurang panjang. As-sama'u. As-sama'u. Asy-syamsu. Nah, barakallahu fiikum. Sini ada catatan tanda yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah, melainkan raksus shad, kepala shad. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Contohnya wal jibala. Nah, ini ada hamzah wasal. Nah, kalau nggak dibaca dari awal, bukan dibaca dari hamzah wasalnya, maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Jika dibaca dari huruf sebelumnya, wal, nah, bukan wa al jibala, tapi wal jibala. Nah, ini namanya hamzah wasal ya. Ada diambil dari kepala shad. Nah, ini kepala shad, rasu shad. Nah, ini ciri-ciri hamzah wasal ya. Nah, selanjutnya pelajaran kedua berkaitan dengan huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Maka di sini ada dua cara baca. Yang pertama, jika dibaca tidak dibaca wasal, maka matnya tidak panjang. Tapi kalau dibaca waqaf, maka matnya panjang dibaca. Contohnya di sini kita baca wasal. Berarti yang pertama ini matnya tidak dibaca atau tidak panjang. Wa qalul hamdulillahi. Nah, jadi bukan wa qalul hamdulillahi. Nah, itu salah. Langsung wa qalul hamdulillahi. Nah, silakan dibaca wasal. Anda contohkan nanti antum ikuti. Wa qalul hamdulillahi. Wa وقالوا qalul الحمد لله hamdulillahi. Nah, kalau dibaca waqaf maka matnya muncul. Wa qalu. Silakan. Wa qalu. وقالوا. Nah, insyaallah sudah pernah ya belajar mat. Mat dibagi dua, ada mat tabi'i, ada mat far'i. Mat asli, mat tabi'i atau mat asli, ada mat far'i. Nah, mat di sini mat asli atau mat tabi'i. Itu hurufnya ada tiga, wawu, alif, ya. Sesuai pasangannya, kalau wawu sebelumnya dhammah. Kalau alif sebelumnya fathah. Kalau ya sebelumnya kasrah. Nah, itu mat. Nah, silakan nanti dibaca dengan wasal dulu, terus dibaca waqaf ya. Baris kedua dibaca Mas Yazid. وقال الحمد لله. Nah, dibaca. وقال. Nah, kemudian Mas Taufik.
وما في الأرض Ya. وما Hmm? Yang bertemu hamzah wasal yang mana? oh, nama saya. Nah, yang ini ya. Diulang. وما في gimana apa? Nah, anak ulang. Pertama yang dibaca wasal tadi sudah benar ya. Wa ma fil ardi. Nah, itu kan nggak dibaca panjang. Itu sudah benar. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita nggak kuat sampai berhentinya di sini, nah, maka Berarti ya, Ustaz. matnya muncul. Wa ma fi gitu ya. Nah, Muncul lagi matnya. Coba diulang dari yang dibaca wasal kemudian dibaca wakof. وما في الأرض وما في Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, Mas Alif. قالوا الآن جئت بالحق قالوا Nah, selanjutnya Mas Akram. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها Nah, diulang dari yang pertama. Wasol. فأكثروا في فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها. Hmm. Barakallahu fikum. Nah, jadi insya Allah paham ya. Meskipun jarang kita praktekkan ketika seperti ini dibaca dengan wakof. Wakola. Kecuali eh, ini namanya wakof ikhtibar. Wakof ketika diuji sama syekh. Ketika diuji sama guru. Nah, coba berhenti di sini. Nah, maka bacanya seperti itu. Waqalu waqala. Oh ya, berarti benar. Itu lulus. Berarti udah pernah belajar kayak gitu ya. Sekarang pelajaran ketiga mengenal lafaz bacaan lafaz jalalah Allah. Lafaz jalalah Allah khususnya di lam ya di sini yang jadi acuan. Lam itu bisa dibaca dengan tebal, bisa dibaca dengan tipis. Pada lafzul jalalah Allah. Nah, tebal itu istilahnya tafkhim. Nah, jadi bisa dibaca tafkhim atau yang kedua bisa dibaca tarkik tipis. Kapan dia bisa dibaca tafkhim atau tebal? Ketika sebelum lamnya itu ada harokat fathah atau domah. Contohnya di sini sebelumnya itu fathah a. Allahu. Nah, maka lamnya tebal. Allah, Allah bukan Allahu. Tapi Allahu, Allahu. Nah, silakan diikuti. Allahu. Allahu Nah, sini eh, hati-hati ya. A-nya kan dia tipis, Hamzah. A, tipis. Jadi jangan ke bawah tebal. Oh, Allahu. Nah, ini kan tebal lamnya. Tapi di A-nya tipis. Nah, ini dua hal yang nggak boleh terpengaruh satu sama lain. A tetap tipis. A. Allah. A. Allahu. Jangan Allah. Jangan O. Tapi A. Allahu. Akan diulangi. Allahu. Jadi A dulu. Kemudian huwa juga tipis dia. Nah, lamnya tebal. Huwawu, huwa, jangan huwa, huwa, tapi huwa. Huwallahu. Silakan. Huwallahu. Huwallahu Ya, jadi mulai sekarang eh,
karena kita belajar ada tafkhim, ada tarkik, maka perhatikan juga huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya itu tebal apa tipis? Nah, di sini tipis, huwa. Makanya bacanya huwa, jangan huwa. Huwa, tapi huwa. Lagi, huwa Allahu Huwallahu ayatullahi 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 rasulullahi Ras- Rasulullahi Rasulullahi innallaha Innallaha tambah lagi gunanya innallaha 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 barakallahu 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 radhiyallahu Radiyallahu Radiyallahu nasrullahi 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 kalau yang ini ru ya tebal lam juga tebal ru rullahi nasrullahi lagi. Nasrullahi Nasrullahi Nah, ini keadaannya tebal karena apa? Karena sebelumnya ada fathah dan juga ada dhamma. Nah, Rasulu itu sebelumnya ada dhamma. Rasulullah juga dhamma. Nah, yang kedua keadaan lafzul jalla Allah dibaca tipis atau tarkik. Kapan? Ketika sebelumnya kasroh. Contohnya alhamdulillahi. Silakan. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Nah, jadi jangan alhamdulillahi. Nah, itu salah. Lillah, la. Lagi alhamdulillahi Alhamdulillah Alhamdulillahi billahi billah Billahi biiznillahi biiznillah Biiznillahi Biidznillahi min indillahi. min 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 indillahi indillahi Nah, di sini ditahan min indillahi min 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 indillahi indillahi bismillahi bismillah Bismillahi Bismillahi fi dinillahi Fi fi dinillah dinillahi sabilillahi sabilillah Sabilillahi Sabilillahi anillahi. anillah Anillahi Ya, nah, ini keadaan lafaz jalla Allah dibaca tipis. Nah, di sini ada catatan pada setiap lafaz jalla Allah terdapat huruf mat yang harus dibaca panjang dua harokat pada saat tafkhim atau tebal maupun tarukik. Jadi segala keadaannya baik tebal atau tipis, lafaz jalla Allah dia dibaca dua harokat. Meskipun di sini ini ada mushaf Madinah atau mushaf Timur Tengah, ini nggak ada alif pendeknya, alif pendek, alif berdiri yang kecil, nah nggak ada. Nah, kalau di Al-Quran mushaf kalau mushaf depak itu ada ya harokat berdirinya, fathah berdirinya. Nah itu jadi di sini kita membiasakan pakai mushaf Timur Tengah atau Madinah. Semuanya pakai mushaf Timur Tengah kan? Belum Ustaz. Belum? Ya, nggak apa-apa.
Nah, jadi Anda jelaskan ini apa mushaf Timur Tengah ya kayak gini. Jadi kalau diperhatikan nanti antum bisa cek di Al-Qur'annya. Lafaz jalal Allahnya ada nggak fathah berdirinya? Kalau ada berarti itu mushaf Depak. Kalau nggak ada berarti itu mushaf Timur Tengah. Itu semuanya sama ya dari mushaf Utsmani. Hanya yang Anda rekomendasikan pakai mushaf Madinah ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, insya Allah besok kita praktek lagi nih satu-satu ya. Selanjutnya pelajaran keempat mengenal mat dan tasdid. Mengenal mat dan tasdid. Ketika di sini mada ini kan masih dua harokat ya. Mada masih dua harokat. Tapi kalau setelahnya ada huruf bertasdid setelah mat itu matnya yang tadinya dua harokat dia berubah menjadi lebih panjang menjadi 6 harokat. Jadi di sini dua, yang ini 6. Kenapa? Karena ada pengaruh huruf setelahnya. Huruf setelahnya berharokat tasdid. Nah, jadi yang mempengaruhi itu tasdidnya. Ya. Sama-sama hurufnya padahal. Nah, ini hurufnya dal, ini dal. Nah, apa bedanya di sini? Tasdid. Nah, kita baca mada, ماذا madda. Mada. مادة Ya, jadi 6 harokat. Atau dulu kita waktu kecil belajar berapa harokat, 2 harokat, 3 harokat itu dengan ketukan. Nah, boleh juga pakai ketukan. Berarti kalau pakai ketukan ada 6 ketukan. Ya. Jadi panjang. Yang ini 2, ini 6. Berarti ini 3 kalinya ini ya. Kita bayangin aja. Tadi kayak gimana 2 harokatnya ini? Mada. Oh, berarti 3 kalinya seperti apa? Jangan jangan sampai sama. Kita ulang ya. Mada. ماذا Mada. Madda. مادة Mada. Ya. Dada. 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 دادة Dada. Nama. نامة Nama. Nama. نامة Ya. Ditambah guna untuk mim ya. Mim tasdid dan nun tasdid. Nah. Nah. Satu, dua. Nama. نامة Ya. Jadi ditahan dulu. Satu lagi, satu baris lagi. Mana? أنا Mana? أنا Maro. مارو Maro. 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 مارو Jada. Jada. جادة Jada. جادة Jada. Ya. Tadi ini berapa? Jada. Berapa harokat? Wah.
Dua. Yang ini jadda. Enam ya. 6. Enam. Nah, nah, kalau yang dua itu mat asli atau mat tabi'i. Kalau yang enam ini jadda. Ini namanya mat lazim. Nah, nanti kita kalau sudah masuk ke bab mat, insyaallah akan di akan ada lagi ini pembahasan mat lazim. Jadi ini hanya latihan bagaimana membedakan panjangnya dulu. Yang ini dua, yang ini enam. Dan ada catatan lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mat lazim kalimat saqal. Nah, sudah. Kalau lafaz di atas huruf mim bertasdid atau nun bertasdid setelah mat maka harus diperhatikan bacaan gunanya. Nah, tadi juga sudah disinggung ya. Setiap mim dan nun tasdid selamanya dia dibaca guna sampai hari kiamat. Jadi mau dia di depan, di tengah, di akhir, dia ada gunahnya. Nah, nanti ya, untuk latihan di rumah ini semuanya mat lazim ya. Dia ada mat bertemu tasdid. Nah, ini mat bertemu tasdid. Ini matnya ini bukan dua harokat lagi, tapi enam harokat. Yang familiar itu ini. Oh, waladhdallin ya. Nah, contohnya. Ya, ada. Nah, ini waladhdallin. Do ini enam harokat. Jadi di Al-Fatihah itu ada mat lazim. Nah, di sini mat lazim. Udah ya. Selanjutnya pelajaran mari kita masuk ke pelajaran kelima, cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surah. Nah, ini diistilahkan apa? Yang tahu? Namanya huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Huruf yang biasanya ada di awal surah. Alif lam mim shad, alif lam ra ya. Nah, ini semuanya namanya huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah ini bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membacanya, kita juga mendapatkan pahala. Alif, lam, mim ini tiga huruf. Bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Nah, kemudian Ana menyimpulkan di pembahasan huruf muqatta'ah ini menjadi 4 poin. Yang pertama untuk alif, dia tidak memiliki mat, tidak panjang ya. Jadi nggak perlu dipanjang-panjangin. Alif, la, itu salah. Atau alif, nah itu juga salah. Jadi membaca alifnya ini biasa aja. Alif, nah normal. Alif. Kemudian yang kedua, untuk huruf muqatta'ah, poin yang kedua, ada huruf muqatta'ah yang dibaca panjangnya 6 harokat. Jadi di huruf-huruf muqatta'ah ini dikelompokkan ke huruf muqatta'ah yang panjangnya 6 harokat. Apa saja? Yaitu kam, asal, nakos. Ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, sode. Ada 8 huruf. Apa tadi? Kam, asal, nakos. Ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, sode. Nah, kalau ada huruf-huruf ini, maka panjangnya 6 harokat. Kalau dia ada di awal surah. Contohnya tadi ada lam, ada mim. Nah, ini 6 harokat. Ya. Ada 8 huruf ya. Ada kaf. Nah, poin yang ketiga ada huruf muqatta'ah yang dikelompokkan menjadi panjang 2 harokat. Apa saja itu? Ada 5 huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tahur. Ada ha, ada ya, ada to, ada ha, ada ro. Hayyun tahur.
Ha ya toha ro. Huruf ha, ya, o, ha, dan ro. Nah, kalau ada huruf ini maka dibacanya dua harokat. Contohnya to, ada ha, toha. Nah, itu bukan 6 harokat, tapi 2 harokat. Toha. Yang terakhir, poin yang keempat, ada huruf muqatta'ah yang bisa dibaca dua wajah, dua cara, yaitu pada huruf ain. Apa itu? Berapa panjangnya? Yaitu bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Nah, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Nah, khusus pada ain ya. Nah, ain ini. Jadi boleh. Nah, ini kan ada tandanya. Ada, boleh 4, boleh 6. Nah, itu kalau kita paham 4 poin tadi, insya Allah tinggal praktekkan. Tinggal menyesuaikan di prakteknya. Nah, kita praktekkan dari atasnya. Alif Lam Mim. Silakan diikuti. Alif Lam Mim. Satu, dua, tiga. Alif Lam lam mim. Ya. Di mim itu ada mim tasdid ya. Jadi ditahan dulu. Mi gitu. Jangan lam mim. Itu kurang. Ini ulang ya. Alif lam mim. Satu, dua, tiga. Alif Alif lam lam mim. Ya. Alif lam. Apaan? Kalau nggak pakai headset masih jelas suaranya? Masih Ustaz. Masih ya. Jelas. Ya. Kita lanjut. Contoh yang bawahnya. Alif lam mim sod. Lam 6 harokat, mim 6 harokat, sod 6 harokat. Satu, dua, tiga. Alif Alif lam lam mim mim Sad. sad. Ya. Alif lam ro. Alif Alif lam lam ro. Alif lam mim ro. Alif Alif lam lam mim mim ro. Ra. Ya, hati-hati roh jangan dibaca hurufnya. Kalau huruf itu ro, huruf ro. Ada hamzanya ro. Tapi kalau di huruf muqatta'ah dia ro.
jangan ro, tapi ro, ro. Nah, di sini bacanya seperti ini. Ro. Nah, ulang. Alif lam mim ro. Satu, dua, tiga. Alif Alif lam lam mim mim ra. ro Coba semuanya. Ro. ro Ya, jadi jangan terlalu panjang. Ro. Nah, itu lebih dari dua harokat. Sekali lagi. Alif lam mim ro. Satu, dua, tiga. Alif Alif lam lam mim mim ro Ya. Kaf ha ya ain صاد. Satu, dua. kaf kaf ha ya ain ain صاد qad. Ya. Jadi huruf terakhirnya itu dal. Mantulnya jelas. Sod. Ya. Nah, ulang. Di sini kaf 6, ain 6, sod 6. Kita ambil yang 6 ya, ain. Terus ha ya 2 harokat. Ha 2, ya 2. Kaf ha ya ain Sod. Sebentar. Ai yang panjangnya itu di ai, jangan menyentuh ke nun dulu ya. Ai kalau udah 6 baru lepas ke nun. Ai karena nun bertemu shad diikhfakan. Shad gitu ya. Satu, dua, tiga. kaf ha ya ain Ain صاد qad. Ya. Toha. Satu, dua. Toha. طه Ya, jadi ini harus sama. Sini dua, sini dua. Nggak boleh, nggak boleh timpang. Toha. Satu, dua. Toha. Ya, jangan tohe ya. Tohe, bukan he, tapi ha. Toha. Nah, jadi fathahnya dibuka lagi ya. Toha. Toha. Ya. Tosim. Mim. Satu, dua, tiga. Tosin mim. ميم Tosin. Tosin. Yasin. ياسين Yasin. Sod. صاد Qad.
deh. Hamim. Amin. Ain. Sin. Qaf. Ain. Ain. Si. Qaf. Ya, ain jangan langsung ke sin ya. Maksudnya ain itu panjang dulu. Ain terus nun ini bertemu sin juga ditahan dulu ketika ain 6 kalau sudah ke nun ain. Nah, itu masih ditahan lagi. Terus baru si itu 6 dulu. Siung. Nah, ini ditahan lagi. Hmm. Ulang. Ain. Siung. Kof. Satu, dua, tiga. Ain. Ain. Si. Sin. Qaf. Qaf. Ya. Nah, yang perlu perhatikan nanti di sini di ikhfa-nya ini jangan keburu. Nah, ditahan dulu. Kita lanjut. Qaf. Qaf. Nah, di situ huruf terakhirnya fa. Jadi jelas huruf fa-nya. Qaf. Satu, dua. Qaf. Qaf. Nun. Nun. Nah, ya, anak jelaskan lagi ya. Saya ulang. Jadi tadi huruf muqatta'ah ada 4 poin. Yang pertama alif nggak panjang, nggak memiliki mat. Terus ada huruf-huruf muqatta'ah yang panjangnya 6 harokat. Kam asal nakos. Ada kaf, mim, sin, ain, sin, lam, nun, kof, sod. Terus ada huruf muqatta'ah yang panjangnya 2 harokat. Ada 5. Hayun, tohur. Ha, ya, to, ha, dan ro. Terus ada huruf ain yang panjangnya bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Nah, jadi untuk ketepatan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru atau talaki. Jadi nggak bisa kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melihat atau mendengar, menyimak dari contoh dari guru. Nah, itu bisa dipastikan ada kekeliruan. Ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Oh, masih ada ini ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya mengenal tanda tanda wakaf. Insyaallah ini sudah pernah Diana jelaskan singkat. Nah, yang pertama tanda mim kecil. Ini namanya wakaf lazim. Mim kecil ini namanya wakaf lazim. Wakaf itu nanti wakaf wal ibtida itu ada pembahasan tersendiri sebenarnya. Nah, ini salah satu tanda-tanda wakaf di sini, salah satu istilah-istilah yang ada di pembahasan wakaf wal ibtida.
Sebenarnya lebih luas lagi. Nanti ada istilah wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf kobi. Wakaf kobi itu wakaf yang jelek. Jadi kita wakaf atau berhentinya itu tidak pas ya, tidak pas. Eh, karena bisa merubah makna juga untuk wakaf wal tidak ini. Kalau tidak pas. Tanda mim kecil namanya wakaf lazim. Seorang qari wajib berhenti ya. Kalau ada tanda ini harus berhenti. Kemudian tanda qaf lam, wakaf aula. Ini wakaf yang kalau ada qaf lam berarti wakaf lebih baik. Wakaf lebih utama, lebih baik. Tapi kalau mau lanjut boleh. Jim kecil ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Nah, boleh lanjut, boleh wakaf, boleh lanjut. Nah, itu jaiz. Kemudian ada tanda shad lam al-waslu ula. Wasal aula. Lebih utama wasol. Tapi kalau nggak kuat berhenti itu boleh. Kemudian ada tanda lam alif. Namanya wakaf mamnu atau wakaf yang terlarang. Nah, kalau ada tanda ini, maka seorang qari kita nggak boleh berhenti, dilarang berhenti. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali jika terdapat pada akhir ayat. Kemudian ada tanda titik tiga dua ya, ada dua titik tiga. Nah, ini namanya wakaf mu'anaqo atau wakaf muraqabah. Wakaf mu'anaqo atau wakaf muraqabah. Nah, jadi seorang qari boleh berhenti di salah satu tanda ini. Boleh yang di awal berhentinya atau yang kedua. Intinya dia salah satunya. Jangan berhenti di kedua-duanya atau lanjut di kedua-duanya. Harus ada yang berhenti. Bisa pilih yang berhentinya di awal atau yang di kedua. Contohnya ini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau kita memilih berhenti di yang kedua, maka ini harus lanjut. Kalau kita memilih ini apa? Ini berhenti, maka yang kedua harus lanjut. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi intinya berhentinya salah satunya. 3 halaman lagi ya. Nah, dan yang terakhir pembahasan berkaitan dengan isti'adzah, basmalah dan awal surah. Isti'adzah, basmalah dan awal surah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa harus dibaca? Karena ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka sebelum membaca Al-Qur'an, kita baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Atau dengan lafaz lain, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, itu juga bisa. Tapi yang lebih familiar ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di dalam sholat, kita juga membaca ta'awudz kan, sunnahnya. Sebelum baca Al-Fatihah di rakaat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kita dapat pahala kalau membaca ta'awud. Nah, begitu juga di luar sholat, ketika mau memulai membaca Al-Quran, maka baca ta'awud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah pada setiap awal surah, kecuali surah At-Taubah. Nah, untuk basmalah dia dibacanya kapan? Ketika setiap di ketika setiap awal surah. Kalau di tengah gimana? Kalau di tengah surah. Kalau di tengah surah boleh nggak membaca ya? Ketika di tengah surah tidak membaca basmalah. Jadi hanya dibaca ketika di awal surah saja. Nah, kecuali surat Taubah. Nah, sekarang di sini ada pembahasan bagaimana cara menggabungkan isti'adzah, kemudian basmalah dan awal surah. Nah, maka di sini disimpulkan ada 4 cara. Ta'awud, basmalah dan awal surah. Ketika digabung gimana nih? Nah, maka setidaknya ada 4 cara. Yang pertama dipisah semuanya. Dan cara ini lebih utama. Jadi di ta'awud berhenti, basmalah berhenti, awal surah berhenti. Ini cara yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awal surah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bisa qul huwallahu ahad. Bisa qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi wakaf semuanya. Kemudian yang kedua menyambung isti'adzah dengan basmalah. Jadi ta'awudz dan basmalahnya disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau digabung, mi-nya dibaca ya. Jadi kasrohnya itu dibaca. Anu ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi ta'awudnya berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir disambung semuanya. Ta'awud, basmalah, awal surah disambung semua. Kalau kuat nafasnya boleh kayak gini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, jadi kalau kuat nafasnya boleh. Jangan kalau kita nggak kuat terus memaksakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah ambil nafas. Itu nggak boleh ya. Kalau membaca Al-Quran harus satu nafas. Kalau nggak kuat ya harus berhenti di tempat yang benar. Gitu ya. Insya Allah besok kalau ada waktu kita lanjutkan praktek. Kemudian cara menyambung dua surah. Kalau tadi menyambung ta'awud, basmalah dan awal surah. Kalau ini ketika selesai di satu surah, kemudian ingin melanjutkan ke surah yang lain, bagaimana cara bacanya? Di sini ada 3 cara. Yang pertama dipisah semuanya, dan cara ini lebih utama. Misalnya menyambung surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika di akhir ayatnya,
Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang pertama. Berhenti semua. Cara yang kedua menyambung basmalah dengan awal surah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau berhenti, kalau wakaf itu ambil nafas ya. Jangan wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Jadi hasad bis itu itu namanya saktah. Kalau berhenti tapi nggak ambil nafas terus dilanjutkan itu namanya saktah. Jadi ambil nafas dulu. Hasad. Nah, Bismillah. Nah, itu namanya wakaf. Kalau saktah berhenti tanpa ambil nafas kemudian melanjutkan. Itu saktah. Kalau wakoto berhenti terus nggak melanjutkan lagi itu namanya koto. Artinya sudah selesai membaca Al-Qur'annya. Terus melanjutkan ke aktivitas lain itu namanya koto. Nah, sedangkan di sini wakaf ya. Ambil nafas dulu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara yang terakhir, yang ketiga, disambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Disambung semua. Kemudian cara menyambung yang salah ini yang nggak boleh dipraktekkan ketika apa? Ketika akhir ayatnya disambung dengan basmalah, terus berhenti di basmalahnya. Itu nggak boleh. Nah, ini contohnya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan basmalahnya dianggap sebagai bagian dari surah tersebut. Nah, makanya harus berhenti. Kalau berhentinya di basmalah, maka ayat terakhirnya harus berhenti. Jangan sampai disambung. Nah, ini nggak boleh dipraktikkan. Yang terakhir ya, ada istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Tadi tartil yang disinggung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi semuanya ini sesuai dengan tajwid, hukum-hukum tajwid. Jadi ada tahqiq, ada tadwir, ada hadal. Ini berkaitan dengan tempo bacaan, dengan kecepatan bacaan Al-Quran. Yang pertama, tahqiq. Tahqiq itu yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Jadi kalau kita, seperti kita sekarang itu proses belajar mengajar itu pakainya seperti ini, tahqiq. Temponya tahqiq, yaitu lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Jadi kalau antum nanti baca kecepatannya jangan ambil yang tadwir atau hadar, tapi tahqiq. Apa itu? Lambat dan tenang. Jadi berusaha lambat. Yang biasa cepat, ya. eh, Nanti membiasakan yang lambat mulai sekarang. Ketika membaca, jangan cepat-cepat. Kemudian yang kedua tadwir. Tadwir yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat. Antara cepat dan lambat. Dengan menjaga hukum tajwid. Jadi tidak cepat, tidak lambat. Tengah-tengah. Nah, ini biasanya dipakai ketika imam sholat. Ketika jahar. Nah, itu pakainya tadwir. Kemudian yang ketiga istilahnya hadar. Yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid
baik bacaan gunnah, ikhfa dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini dia hadar cepat ya. Jadi kalau kita selesai hafalan, menyetor hafalan itu kan sudah hafal, tinggal di murojaah. Nah, kita bisa pakai pakai kecepatan hadar kayak yang cepat ya, karena agar nanti murojaahnya lebih banyak gitu ya. Karena kalau murojaah itu biasanya banyak, lebih banyak daripada setoran. Kalau setoran biasanya sehari ada yang satu halaman, ada yang satu lembar, ada yang ya sesuai kemampuan, ada yang dua lembar. Nah, kalau murojaah itu bisa juga pakai hadar. Seperti itu ya. Nah, Anda contohkan satu aja ya di sini yang pakai tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi tahqiq itu perhatikan setiap hurufnya, terus ada guna, ada mat yang panjangnya 4 atau 5 harakat itu disesuaikan. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, kalau lambat seperti itu kan guru lebih jelas ya huruf-huruf mana yang salah gitu ya. Nah, jadi lebih mudah ngoreksinya. Nah, sekarang kita coba contohkan yang tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Orang yang hadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, coba yang lebih cepat lagi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, itu hadar ya. Nah, semuanya itu harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum-hukum yang ada di ilmu tajwid. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan materi kita cukup sampai sini dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada Ustaz. Nggak ada ya. Eh, Selanjutnya ini harusnya baca surah Al-Fatihah ya. Anda contohkan, kemudian antum masing-masing membaca. Tapi karena sudah lewat ya waktunya, eh, antum kirim voice note dulu ya ke Ana. Insya Allah nanti kalau Ana sempat, Ana koreksi gitu ya. Jadi Ana pengen dengarkan bacaan antum semuanya, khususnya bacaan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, mungkin itu ya. Barakallahu fikum.